Cerita ini dari Badi'uzzaman Said Nursi ceritanya. Terus terang bagi saya ini menarik cerita. Ini cerita pengalaman spiritual beliau pribadi. Tapi menarik buat orang-orang tua nih. Ya, ini di harapan yang kelima. Saya baca ya. Saya baca supaya kita bisa menerawang, mengambil hikmah daripada ayat ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan, ya setelah ini boleh mengajukan pertanyaan. Di pangkal usia senjaku, aku ingin beruzlah dan menyendiri. Jiwaku mencari-cari istirahat dalam kesendirian di atas bukit Yusha yang mengarah ke Selat Bosporus. Ketika pada suatu hari dari atas bukit yang tinggi itu, aku mengarahkan pandangan ke cakrawala. Aku menyaksikan salah satu tanda perpisahan yang memancarkan kesedihan dan kepiluan dengan peringatan usia senja. Jadi ini cerita seorang kakek yang sebentar lagi usianya habis. Ini penting dan satu hari kita akan seperti ini. Dan ada yang putus asa dan ada yang kehilangan harapan sama sekali atau kekurangan harapan. Tapi lihat bagaimana iman kepada hari akhir membuat sang kakek menjadi begitu muda dan terus bersemangat. Ikuti ceritanya. Kubawa pandanganku dari puncak pohon umurku, yaitu dari ranting ke-45. Dari usia yang ke-45 ditarik. Untuk melanglang buana hingga sampai ke tingkat kehidupanku yang paling bawah. Pada setiap ranting yang terdapat di dalamnya, kusaksikan jenazah para kekasihku dan teman-temanku. Perjalanan pasca 45 tahun itu, kalau sekarang misalnya saya 53, sahabat, saya sudah punya banyak teman yang meninggal dunia semasa di pesantren satu angkatan. Dan tiba-tiba ada program sesama kami memberikan santunan kepada keponakan-keponakan yatim. Ternyata baru satu angkatan di mana kami pernah bersama-sama waktu kecil di pesantren, sudah puluhan anak yatim yang harus kami santuni. Ini soal perjalanan hidup. Kusaksikan jenazah para kekasihku dan teman-temanku, serta jenazah setiap orang yang mempunyai hubungan denganku. Apalagi di masa COVID-19 seperti ini. Orang yang belum selesai pekerjaannya bersama kita, misalnya ada teman dia berbisnis, belum selesai transaksinya, tiba-tiba notarisnya meninggal karena COVID-19. Sehingga semua harus dimulai dari awal lagi. Semua mendadak terjadi tiba-tiba. Aku sangat terpukul dengan perpisahan tersebut. Dan kulantunkan rintihan Fudul al-Baghdadi. Saat berpisah dengan orang-orang dicintai lewat ungkapan berikut. Setiap kali ada kerinduan untuk berjumpa, air mata mengucur teriring isak nafas. Tidak ada lagi harapan untuk berjumpa dengan kekasih yang dicinta, karena telah tiada. Dalam suasana sedih semacam itu, aku mencari pintu harapan dan jendela cahaya untuk menghibur diri. Pada saat itulah, tiba-tiba sinar keimanan pada akhirat menolongku. Tiba-tiba sinar keimanan pada akhirat menolongku. Ia memberiku cahaya yang tak pernah padam dan harapan yang tak terpatahkan. Ini orang yang sudah mendapatkan hikmah beriman kepada akhirat di masa tuanya. Ada gelora yang luar biasa. Benar. Wahai saudara-saudaraku yang sudah lanjut usia, selama akhirat ada dan kekal abadi, selama ia lebih indah dari dunia, selama zat yang menciptakan kita maha bijak dan maha penyayang,
maka tidak sepatutnya kita mengeluhkan dan merisaukan usia yang sudah tua renta ini. Sebab kerentaan yang dihiasi oleh iman dan ibadah serta bersambung dengan usia kesempurnaan hanyalah pertanda berakhirnya kewajiban dan tugas-tugas hidup, sekaligus isyarat perpindahan ke alam rahmat untuk memperoleh kesenangan yang kekal abadi. Allahu Akbar. Pada saat banyak orang tua yang masih mikirin dunia, ada lagi yang kasihan. Orang tua ini sudah mewakafkan semua asetnya di jalan agama Allah untuk bekal akhiratnya sesuai dengan keimanannya. Tapi kesalahan orang tua ini kemudian bertanya, konsultasi dulu pada anaknya. Jangan ayah, itu bagus kalau buat bisnis sebagai modal awal untuk kita ke depan, pada anaknya sudah dikuliahkan ke luar negeri. Anaknya sudah punya pekerjaan yang cukup untuk menghidupinya. Tapi akhirnya aset orang tua ini kembali terjun lagi ke dunia. Hilang sudah. Dan malah terlibat dengan urusan anaknya ini. Percayalah pada saat itu, kesedihan demi kesedihan setiap harinya akan menimpa orang tua seperti ini. Padahal ketika diberi usia tua, itu isyarat bahwa tugas-tugas hidup yang berat di dunia ini sudah selesai untuk kita. Ada uzur syar'i untuk istirahat dari dunia. Membekali diri untuk yang kedua, kehidupan yang dipenuhi kasih sayang, kehidupan yang penuh dengan rahmat dari Allah, dan kehidupan itu abadi, dan itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Karena itu, kita harus betul-betul ridho menerimanya. Ini sengaja jembatan perasaan ini saya bawa, walau kematian itu tidak mengenal usia, tapi mudah-mudahan gambaran orang tua ini memberikan harapan. Begitu juga yang sedang sakit jelang meninggal. Atau dalam kondisi terancam karena sudah divonis bahwa umurnya tidak bisa panjang. Itu berarti kita sedang diberikan isyarat untuk istirahat dari penatnya kehidupan mencari dunia. Dan kita mendapatkan uzur syar'i. Dan bersiap-siap berbekal untuk masa depan di akhirat yang penuh rahmat dan abadi. Ya, informasi 124.000 orang pilihan yang merupakan nabi dan rasul, sebagaimana disebutkan dalam hadis, memberitakan secara ijma' dan mutawatir, di mana sebagian berlandaskan penyaksian dan sebagian lagi berdasarkan hakul yakin mengenai keberadaan negeri akhirat. Mereka menginformasikan secara ijma' bahwa manusia akan digiring ke sana dan bahwa Sang Pencipta pasti akan mendatangkan negeri akhirat. Sebagaimana telah dijanjikan secara tegas. Pembenaran 124 juta wali, baik secara kasyaf maupun secara penyaksian, terhadap informasi para nabi di atas, serta kesaksian mereka akan keberadaan akhirat berdasarkan ilmu yakin, merupakan dalil kuat yang menunjukkan eksistensi akhirat. Selain itu, manifestasi seluruh nama Allah atau Asmaul Husna yang termanifestasi di seluruh pelosok alam mengharuskan adanya alam lain yang kekal, serta menjelaskan dengan sangat terang keberadaan akhirat. Lalu kudrah ilahi dan hikmahnya yang absolut, yang tidak berlebihan dan sia-sia, di mana ia menghidupkan bangkai pohon yang telah mati berikut rangkanya yang tegak dalam jumlah tak terhingga di muka bumi pada setiap musim semi dan setiap tahun sesuai perintah kun fayakun, sekaligus menjadikannya sebagai tanda adanya kebangkitan sesudah kematian. Sehingga 300.000 spesies dari berbagai kelompok tumbuhan dan binatang dihidupkan. Semua itu menunjukkan ratusan ribu contoh kebangkitan dan bukti keberadaan akhirat. Subhanallah, ini jembatan logika. Jadi semacam dalil-dalil akli untuk beriman kepada akhirat, dalil-dalil rasional untuk beriman kepada akhirat bagi sahabat yang hari ini ingin menikmati jenjang rasionya menuju akhirat, sangat tepat untuk saya bacakan ini. Selanjutnya, rahmat Allah yang luas
yang melanggengkan kehidupan semua makhluk, yang membutuhkan rezeki dan menghidupkannya dengan penuh kasih sayang. Juga perhatian Allah yang permanen, yang memperlihatkan aneka jenis perhiasan dan keindahan, yang jumlahnya tak terhingga pada masa yang sangat singkat di musim semi, daging dan susunya. Itu mengharuskan kita untuk bisa mengimani akan adanya hari akhirat, bahwa ketika mati, bahwa kita akan dibangkitkan. Begitu pula keinginan untuk kekal. Ini jenjang berpikirnya. Kalau tadi kita digambarkan bahwa kita bakal bisa dibangkitkan secara rasional, sekarang kekal. Menarik ini. Begitu runut cara berpikir Said Nursi dalam menjelaskan akhirat secara rasional. Begitu pula keinginan untuk kekal, kerinduan untuk abadi, dan harapan untuk tetap selamanya yang tertanam secara kuat di dalam fitrah manusia. Sebagai buah alam paling sempurna serta makhluk yang paling Tuhan cintai, di mana ia memiliki hubungan yang paling kuat dengan seluruh entitas alam. Sudah pasti hal itu menunjukkan keberadaan alam abadi sesudah alam yang fana ini. Ia menunjukkan eksistensi alam akhirat dan negeri kebahagiaan yang kekal selamanya. Jadi maksudnya begini, manusia itu sebetulnya rindu pada keabadian. Misalnya perempuan-perempuan yang sudah mulai tua, kemudian melihat kerut-kerut di pinggir matanya, mulai resah ketika bercermin, lalu melihat foto masa lalunya, lalu melihat teman-teman masa lalunya, yang semua sudah berkerut, tidak berdaya lagi. Lalu datang penawaran, agar wajahnya tetap kelihatan muda, kantong matanya hilang, kerut-kerutnya tidak ada lagi. Tabiat manusia ingin keabadian. Sebagaimana yang kaya ingin kaya terus, yang berkuasa ingin berkuasa terus. Harapan manusia untuk bisa tetap abadi, ini juga menggambarkan isyarat ilahiyah akan adanya alam abadi kelak. Sebagaimana hasrat manusia yang ingin hidup abadi dengan kondisi yang dia sukainya. Allahu Akbar. Jadi di sini penulis Said Nursi memberikan jembatan iman kepada akhirat, dan ternyata beriman kepada akhirat itu menjadi hiburan tersendiri, motivasi tersendiri. Sebetulnya saya sudah berjanji ingin memberikan kuliah untuk para lansia 60 tahun ke atas pesertanya. Dan saya ingin membacakan materi tentang hopes, judulnya. Harapan-harapan yang membuat para orang tua akan bersemangat, lebih bersemangat daripada anak muda yang rapuh karena terlalu bernafsu kepada dunia. Doakan mudah-mudahan punya waktu khusus untuk bisa membersamai para orang-orang tua jelang kematiannya, atau orang-orang tua yang ingin berbahagia dengan harapan-harapan yang tinggi. Tetapi bukan berarti anak muda masih jauh ya, sebab banyak juga korban anak-anak akibat COVID ini. Baik, seluruh dalil di atas secara pasti membuktikan keberadaan akhirat, sama seperti kepastian adanya dunia. Karena pelajaran terpenting yang Al-Quran ajarkan kepada kita adalah iman kepada akhirat. Seperti surah Az-Zalzalah yang sedang kita pelajari ini. Sementara pelajaran ini demikian kuat, serta di dalamnya terdapat cahaya cemerlang, harapan kuat, dan pelipur lara yang andaikan 100.000 kerentanan terkumpul pada seseorang, niscaya cahaya, harapan, dan pelipur lara yang bersumber dari iman tersebut sudah cukup baginya. Allahu Akbar. Nih, andai sekarang kita punya 100.000 alasan untuk gelisah karena sebentar lagi meninggal dunia, dalam keadaan miskin dan sendirian, tak ada obat dan tidak ada yang menolong. Ketika ingat kepada akhirat, semua tiba-tiba berubah.
seperti ada cahaya terang, ada harapan, ada pelipur lara. Ketika kita sudah berorientasi kepada akhirat dan beriman kepadanya, tiba-tiba dunia menjadi kerdil. Tiba-tiba dunia betul-betul terlihat hina dan cenderung takut untuk mendekat pada dunia. Maka dari itu, kita yang telah tua harus bergembira dengan kerentaan ini, seraya mengucapkan Alhamdulillah ala kamalil iman. Ayo sama-sama, buat yang umurnya 50 tahun ke atas, ya, atau 45 ke atas, di usiamu yang tidak muda lagi, barangkali sudah mulai tumbuh uban seperti saya, dan sudah mulai ngos-ngosan ada yang naik tangga, dan tidak bisa lagi lari di usianya yang sudah 60, katakan, Alhamdulillah ala kamalil iman. Segala puji bagi Allah atas kesempurnaan iman yang diberikannya, terutama iman kepada akhirat.